Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah, para peserta kajian akidah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, azakumullah. Baiklah, pada pagi hari ini kita melanjutkan kembali kajian akidah kita yang kita kaji dari kitab yang kita bahas dari kitab Al-Qaulul Mufid, Al-Qaulul Mufid, Syarhu Kitab Tauhid, yaitu sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yang merupakan kitab penjelasan dari kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Semoga Allah merahmati beliau. Yang mana kita sampai pada ini kelanjutan ya, kelanjutan yang kemarin pekan yang lalu, yaitu bab tentang al-khawfu minasyirik, ya. Bab al-khawf minasyirki ini, ya, eh, yaitu takut terhadap syirik atau kesyirikan. Ini sudah kita bahas ya, sebagian pembahasannya sudah kita bahas. Ya, baiklah, kita lanjutkan pembahasan, lanjutkan dalil-dalil dari pembahasan ini yang belum selesai pekan lalu, yaitu sampai di sini ya, di halaman 116, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ya, hadis yang sahih. Bunyinya, qala al-musannifu rahimahullah taala, ya, semoga Allah memberikan rahmat kepada penulis kitab ini, ya. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau eh, mencantumkan atau menuliskan satu hadis, ya, satu hadis eh, yang merupakan bagian dari pembahasan ini atau bab ini, yaitu al-khawfu minasyirik, yaitu takut terhadap kesyirikan. Ya, bunyi daripada hadis ini adalah wa 'ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Rawahul Bukhari. Yang artinya dari Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud, ya, semoga Allah meridhai beliau. Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Ya,
barang siapa yang meninggal dunia dan dia eh, beribadah kepada selain Allah, dakhalan nar, maka dia kelak dimasukkan ke dalam neraka. Ya, saya ulangi, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia eh, artinya dia belum bertobat, ya, atau dia meninggal dunia dalam keadaan masih berbuat kesyirikan, masih menyembah selain kepada Allah, masih meminta selain kepada Allah, ya, kemudian dia meninggal dunia, maka kelak dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di sini disebutkan dalam syarah ini bahwasanya di sini ada kata-kata man matas, artinya siapa saja. Ya, ini menunjukkan keumuman, sifat umum, siapa saja. Apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, apakah dia orang Arab yang bukan Arab, ya, apakah dia orang yang memiliki keturunan yang tinggi, yang rendah dan seterusnya. Jadi siapa saja yang meninggal dunia, ya, artinya ini bersifat umum, bersifat umum. Kemudian wa huwa yad'u min dunillahi nidda. Ya, siapa saja yang meninggal dunia dan dia masih, ya, menyeru seruan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua pengertian kata Syekh Al-Utsaimin dalam kitab beliau ini. Ya, jadi menyeru atau berdoa, ya, selain atau berdoa itu ada dua. Ada doa ibadah, ada doa masalah, doa permohonan, maaf. Ada doa. Jadi doa itu terbagi menjadi dua. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini, ada doa ibadah, ada doa permohonan. Ya. Jadi doa ibadah itu contohnya seperti apa? Contohnya seperti puasa, zakat, sholat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu dinamakan doa juga namanya, ya. Tapi doa ibadah namanya, doa dalam bentuk ibadah. Itu maksudnya doa dalam bentuk ibadah. Ada juga doa dalam bentuk permohonan, ya, permintaan. Ada juga doa, ya, ibadah atau doa dalam bentuk apa namanya, dalam bentuk eh, ya, dalam bentuk ibadah gitu, ya. Doa ibadah artinya doa dalam bentuk ibadah. Ya. Contoh misalnya, faida sholal insanu aw shoma faqad da'a rabbahu bi lisanil hal an yaghfira lahu wa an yujirahu min adabihi wa an yu'tiyahu min nawalihi. Ya. Jadi apabila seorang sholat, ya, ini Syekh Utsaimin ingin menjelaskan, ya, tentang contoh doa berupa ibadah itu seperti apa gitu. Kenapa sehingga ibadah itu dikatakan doa gitu, ya. Itu maksudnya. Kenapa doa seperti puasa, sholat itu kenapa dinamakan doa? Kenapa juga tidak dikatakan ibadah saja? Gitu maksudnya. Iya. Beliau memberikan contoh. Faidah sholat insanu, apabila seorang itu sholat, au soma, faqad da'a rabbahu bilisanil hal. Ya, apabila seorang itu sholat atau berpuasa, maka sungguh dia telah, ya, memohon kepada Rabbnya, memohon kepada Allah bilisanil hal dengan keadaannya, ya, dengan perbuatannya itu. Jadi kalau kita sebenarnya itu sholat atau puasa, sebenarnya kita itu sebenarnya sedang berdoa juga sebenarnya. Ya, sebenarnya kita sedang berdoa kalau kita berpuasa atau sedang melaksanakan sholat, maka sebenarnya kita sedang sedang
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bukan dengan bukan dengan ucapan kita, tetapi dengan keadaan kita itu menunjukkan bahwasanya kita tuh sedang berdoa kepada Allah, sedang meminta kepada Allah. Ya. Kenapa kita melaksanakan sholat? Pertanyaannya, kenapa kita berpuasa? Kenapa kita berzakat? Kenapa kita berhaji dan seterusnya? Ya, apa yang kita inginkan? Pasti ada kita punya keinginan kan? Ada kita punya keinginan kan? Meskipun kita tidak ucapkan. Iya, dari ibadah-ibadah yang kita lakukan itu meskipun kita tidak ucapkan langsung meminta kepada Allah, tetapi secara perbuatan, secara keinginan itu sudah ada keinginan kita. Apa keinginan kita ya agar kita diampunkan dosa kita oleh Allah, agar kita dihindarkan dari siksanya, agar kita diberikan dari rezeki-rezekinya, dari nikmat-nikmatnya dan seterusnya. Ya, agar kita mendapatkan rahmatnya, ya, agar kita mendapatkan perlindungannya, itu kan. Ya, jadi kalau kita melaksanakan sholat itu pada prinsipnya kita sedang berdoa sebenarnya itu. Kita sedang berdoa meskipun kita tidak meminta ya secara langsung dengan lisan kita, tetapi secara perbuatan kita sedang berdoa. Ya, apa yang kita doa, apa yang biasa kita minta kepada Allah ya, yang biasa kita minta kepada Allah ampunannya, rahmatnya, anugerahnya dan seterusnya. Diterimanya kita punya amal-amal ibadah dan seterusnya. Itu kan doa sebenarnya ya. Ya, ya eh, jadi eh, jadi pada dasarnya dia adalah ibadah. Pada dasarnya ya, puasa itu adalah ibadah, sholat itu adalah ibadah, zakat, haji dan yang lain-lainnya itu adalah ibadah. Namun dia terdapat di dalamnya itu adalah doa situ. Ya, artinya tersirat di dalamnya ada doa. Karena apa? Karena setiap sholat yang kita lakukan pasti kita berharap atau berdoa ya agar kita diampunkan kita punya dosa dan dihindarkan dari siksaannya atau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya bahwasanya apa namanya? Doa itu adalah ibadah. Ya, jadi doa itu ibadah ya. Doa itu adalah ibadah. Apa dalilnya? Doa itu adalah ibadah atau ibadah itu adalah doa. Ya, dalilnya adalah disebutkan dalam kitab ini terdapat dalam surah Ghafir ya ayat 41 wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Tuhan kalian berkata atau berfirman, ud'uni, mintalah kepada berdoalah kepada memohonlah kepada kata Allah. Astajib lakum, niscaya aku akan penuhi permohonan kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang enggan beribadah kepadaku, ya. Di sini katakan di sini tertulis lafaz beribadah kepadaku. Ya, yang dimaksud adalah berdoa kepadaku. Sesungguhnya orang-orang yang enggan berdoa kepadaku. Tapi di sini Allah menyebutkan kata ibadah bukan kata doa. Ya, sesungguhnya orang-orang yang sombong atau orang yang enggan beribadah kepada aku. Ya, berarti di sini yang dimaksud kata ulama ibadah di sini adalah doa. Ya, berarti Allah Subhanahu wa taala memposisikan doa itu sebagai ibadah sehingga ulama kita mengatakan ada yang disebut dengan doa ibadah namanya doa berupa ibadah itu sebenarnya doa yang merupakan atau doa yang berbentuk ibadah karena di dalam ibadah itu ada doa yang tersirat di situ seperti puasa, zakat ya, sholat dan sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Ya. Wa hadzal qismu kulluhu syirkun. Ya jadi eh,
Artinya doa ibadah ini tidak boleh kita tujukan selain kepada Allah. Kalau kita beribadah sholat, kita tujukan sholat itu bukan kepada Allah, maka itu adalah kesyirikan. Ya, misalnya kita sholat, ya, tapi kita sholat itu menyembah itu, ya, bukan kepada Allah, ya, tetapi kepada jin. Misalnya kita sholat untuk jin, kita sholat atau menyembah kepada jin, kepada setan, kepada matahari, kepada berhala, ya, atau kepada selain Allah, maka itulah bentuk kesyirikan, ya, maka itulah bentuk kesyirikan. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi sekali lagi bahwasanya doa berupa ibadah itu puasa, sholat dan yang selainnya dari ibadah-ibadah yang lainnya itu harus kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, harus kita ikhlaskan, ya, harus kita beribadah hanya kepada Allah, kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita memalingkannya selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman sarafa syai'an min anwa'il ibadati li ghairillah faqad kafara kufran mukhrijan lahu 'anil millah. Walau raka'a lil insan aw sajada li syai'in yu'azzimu ka ta'zimillah fi hadzal ruku' aw sujud lakana syirk musyrikan. Ya, maka barang siapa yang memalingkan, ya, sedikit pun dari jenis-jenis ibadah selain kepada Allah, maka dia telah kafir, ya, sekafir-kafirnya. Maka dia telah kafir yang keluar dari, yang menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Ya, contoh misalnya, seandainya seorang ruku, ya, seandainya seorang itu dia ruku kepada orang lain, dia ruku, ya, dia ruku kepada orang lain, atau dia sujud kepada orang lain, ya, ya, ruku artinya ruku bentuk apa namanya, bentuk ibadah, ya, ruku, atau dia sujud kepada orang lain, ya, atau kepada selain Allah Subhanahu, dia sujud selain kepada Allah, dia ruku selain kepada Allah, kepada manusia misalnya, dia diagungkan itu, dia mengagungkan sebagaimana dia mengagungkan Allah, ya, eh, pada saat dia ruku atau sujud, maka dia termasuk golongan orang yang musyrik. Ya, maka dia termasuk golongan orang yang musyrik. Kenapa? Karena ruku itu kan ibadah, bagian daripada ibadah kan. Ruku itu bagian daripada ibadah. Begitu juga sujud juga bagian daripada ibadah. Kalau dia ruku dan sujud, ya, ruku atau sujud, ya, kepada sesuatu yang diagungkan, maka dia apa namanya, keluar daripada, apakah dia termasuk syirik, ya, atau orang yang melakukan kesyirikan. Ya, oleh karena itulah sehingga Nabi kita melarang menunduk, ya, ketika kita saling bertemu. Ya, ketika saling bertemu jangan kita menunduk, ya, menunduk seperti ruku begitu. Itu dilarang. Ya, karena Nabi, ketika Nabi lama suila an rajul yalqa akhu an yanhaniya lahu qala la. Ketika Nabi ditanya tentang hukum seseorang yang bertemu dengan saudaranya, lalu dia menunduk, ya, seperti ruku, ya, menundukkan punggungnya seperti ruku kepada temannya itu yang dia temui itu, maka kata Nabi kolala, jangan kamu lakukan, ya, karena apa? Karena itu mirip dengan apa namanya, hampir sama dengan orang yang ruku, ya, selain kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, begitu. Ya, jadi jangan kita eh, eh, apa namanya, menunduk dengan tundukan ruku seperti ruku itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak untuk kita ruku hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang selainnya. Ya, ikhwatul Islam, itu hadis terdapat dalam riwayat Imam Ahmad
dan yang selainnya hadisnya sahih, disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Ya, ikhwatul Islam azzakumullah. Yang kedua adalah ada juga namanya doa masalah. Doa masalah. Ya, doa masalah itunya doa bentuk yang merupakan bentuk permohonan. Ya, namanya doa permohonan ya. Ada namanya doa ibadah, ada juga namanya doa permohonan. Ya, doa bentuk permohonan. Artinya kita yang memohon dengan perkataan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ya Allah, ampunkanlah aku. Ini namanya doa masalah karena kita yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, rahmatilah aku dan seterusnya. Inilah dinamakan jenis doa yang kedua. Yang doa itu ada dua jenis, ada doa ibadah, ada doa permohonan. Ya, doa ibadah tadi sudah saya jelaskan ya. Yang keduanya doa permohonan. Jadi kita memohon kepada Allah dengan lisan kita, bukan dengan perbuatan kita. Tadi kan kalau doa ibadah kan dengan perbuatan kita seperti sholat, zakat, puasa. Tapi kalau doa permohonan ini dengan lisan kita, ya dengan lisan. Itu kita berdoa kapan saja, di mana saja kita berdoa. Berdoa itu namanya doa permohonan. Ya, doa permohonan. Ikhwatul Islam azakumullah. Ya. Fahada laysa kullu syirkan bal fi tafsilah. Adapun doa yang berupa permohonan, ya, doa permohonan ini tidak semuanya dikatakan kesyirikan, bentuk kesyirikan. Jadi doa berupa permohonan atau permintaan ini kata Syekh, fahada laysa kulluhu syirkan. Ya, falaysa kulluhu syirkan. Ya, falaysa kulluhu syirkan bal fi tafsil. Yaitu semuanya itu tidak dikatakan syirik, tetapi itu butuh perincian. Tetapi itu ada perinciannya. Fa in kana al-makhluqu qadiran 'ala dzalika falaysa bisyirkin. Apabila ya sesuatu itu atau orang itu mampu ketika dia diminta mampu melakukannya, maka itu bukan kesyirikan. Contoh misalnya, kaqaulika iskini ma'an liman yastati'u dzalik. Ketika seseorang mengatakan kepada orang lain, iskini ma'an, berikanlah aku air. Berikanlah aku air. Dia berbicara kepada atau dia meminta, dia memohon kepada orang yang mampu melakukannya. Artinya orang itu mampu memberikan air kepadanya. Maka ini tidak dinamakan syirik. Kenapa? Karena orang itu mampu. Ya, kalau kita meminta pertolongan kepada seseorang, ya, kita memohon pertolongan kepada seseorang dan dia mampu melakukannya, maka itu bukan syirik. Ya, ini juga dinamakan doa permohonan, ya, atau doa permintaan. Artinya kita meminta kepada seseorang, ya, tapi seorang itu mampu melakukannya, maka ini bukanlah syirik. Ya, jadi harus dipahami ya. Jangan sampai kita salah memahami. Apa dalilnya? Dalilnya adalah yaitu pada surah An-Nisa ayat bukan ya. Di sini disebutkan bukan surah An-Nisa ya, disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man da'akum fa'ajibuhu." Siapa yang mengajak kalian atau yang meminta kepada kalian sesuatu, fa'ajibuhu, maka hendaklah kalian memenuhinya, memenuhi panggilan tersebut, memenuhi permintaan tersebut. Jadi ada orang yang meminta tolong kepada kalian atau seseorang yang memohon kepada kalian dan kalian mampu melakukannya, maka penuhi itu panggilannya, penuhi itu permohonannya, itu maksudnya. Ya, jadi di sini Nabi mengatakan kalau seseorang itu di sini menunjukkan bahwasanya kita boleh memenuhi permintaan seseorang itu kalau kita memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan tersebut, sehingga permintaan itu permohonan itu
tidak dikatakan bentuk kesyirikan. Ya, bukan bagian dari kesyirikan. Jelas ya? Contoh lagi yang lainnya. Ya. Wa idza hadara qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Apabila telah hadir dalam pembagian harta warisan, ya, yaitu kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, farzuquhum minhu, maka berikanlah ya kepada mereka bagian daripada harta warisan itu. Ini yang bukan ahli waris ya. Ya, kalau misalnya ada yang bukan ahli waris dia juga hadir pada saat pembagian warisan, ya, dari kaum kerabat yang bukan ahli waris misalnya, ya, orang-orang anak-anak yatim, orang miskin, maka berikan dia. Artinya di sini menunjukkan bahwasanya selama kita mampu memberikan bantuan kepada seorang dan orang minta bantuan kepada kita, maka ini tidak dikatakan kesyirikan karena kita mampu melakukannya. Ya, karena kita mampu melakukannya. Contoh lagi, fa idza madal faqiru yadahu wa qala urzuqni a'ti aw a'tini fa huwa jaiz. Ya, apabila ada seorang yang fakir, orang yang miskin, lalu dia menegadahkan tangannya, ya, atau dia menjulurkan tangannya selaya mengatakan urzuqni, berikanlah aku sesuatu, ya, maka itu boleh. Ya, di sini kan ada permohonan kan, ya, ada uluran tangan, ya, dia bentangkan tangannya seraya mengatakan, ya, berikanlah saya sesuatu, ini permohonan kan, ya, berikanlah saya sesuatu, ini permohonan, maka itu diperbolehkan, kenapa? Ya, karena orang itu mampu memberikan, ya, karena dia bisa memenuhi permintaan tersebut, ya, bukan perkara yang mustahil, ya, untuk diwujudkan, ya, bukan perkara yang mustahil diwujudkan. Karena apa? Karena orang fakir ini kan pasti minta uang kan, bisa ya minta bantuan, ya, bantuan dana misalnya. Dan kita orang kaya, ada orang fakir yang mengatakan, ya, wahai tuan, wahai fulan, ya, berikanlah bantuan kepada kami orang miskin. Ya, maka itu bukanlah kesyirikan. Karena apa? Karena orang itu mampu melakukannya. Ya, karena orang kaya itu mampu melakukannya. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Ya, apa dalilnya? Bahwa itu boleh. Ya, dalilnya adalah farzuquhum minhu. Ya, maka berikanlah ya bagian kepada mereka. Ya, artinya apabila orang-orang anak-anak yatim, orang-orang miskin, kaum kerabat datang pada saat pembagian, ya tentu ketika pembagian warisan pasti mereka kan berharap mendapatkan juga jatah bagian. Ya, meskipun tentu beda dengan orang-orang yang ahli waris, itu bagiannya berbeda. Tapi yang menjadi permasalahan kita di sini adalah bahwasanya ketika mereka meminta kepada kita bantuan dana dan kita punya kemampuan, ya, dan itu permintaannya adalah permintaan yang manusia bisa lakukan, maka itu bukan perkara syirik, ya. Wa amma inda'a al-makhluqa bima la yaqdir alaihi illa Allah fa inna da'watahu syirkun mukhrij 'anil millah. Nah, adapun jika dia berdoa kepada makhluk, ya, kepada makhluk itu seperti kepada manusia misalnya, dia meminta atau berdoa, ya, untuk yang mana makhluk yang diminta itu tidak sanggup melakukannya, ya, yang mana makhluk atau manusia yang diminta itu tidak sanggup melakukannya dia, ya, tidak sanggup melakukannya kecuali hanya Allah saja yang sanggup, ya, kecuali hanya Allah saja yang sanggup, ya, memenuhi permintaannya itu, ya, maka doanya ini, permohonannya ini kepada makhluk tersebut itu adalah kesyirikan yang menyebabkan seseorang itu keluar daripada Islam, ya, artinya masuk dalam syirik besar, ya, karena apa? Karena dia berdoa, karena dia meminta selain kepada Allah
Subhanahu wa taala, yang mana makhluk yang diminta itu tidak sanggup melakukannya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Contoh di sini ya. Wa misalu dzalika anta du'a wa insanan an yunazzilal ghaitha mu'taqidan annahu qadirun 'ala dzalik. Ya, contohnya adalah engkau meminta kepada seseorang agar dia menurunkan hujan. Ya, meminta di sini ya, atau berdoa kepada seseorang agar dia menurunkan hujan dengan keyakinan bahwasanya dengan keyakinan bahwasanya orang tersebut ya mampu menurunkan hujan. Nah, ini namanya syirik. Kenapa? Karena yang bisa menurunkan hujan hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, karena yang bisa menurunkan hujan hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Maka kita tidak bisa berdoa meminta kepada seseorang, ya. Kita tidak bisa meminta kepada seorang yang di luar kemampuannya, ya, yang di luar kemampuannya, batas kemampuannya. Ikhwatal Islam azakumullah, seperti yang menurunkan hujan ini kan hanya Allah. Tidak ada yang bisa menurunkan hujan melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi misalnya, ya, misalnya apalagi yang bisa, hanya Allah yang bisa, hanya hanya Allah yang eh, bisa melakukannya. Ya, ya, contohnya misalnya anak. Ya, jadi yang bisa memberikan anak itu hanyalah Allah. Ya, manusia hanya bisa berusaha saja. Tetapi yang yang memberikan anak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun dokter yang lain-lainnya itu hanyalah cuma usaha saja dia. Dia berusaha, obat-obatan itu cuma sebab, tapi yang memberikan anak ya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus meminta anak kepada Allah setelah kita berusaha tentunya. Setelah kita berusaha dengan dokter, lewat medis, ya, atau dengan obat-obatan, ya, tapi kita meminta anak itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa memberikan anak itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang bisa menurunkan hujan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kuatal Islam ada pokok. Ya, jadi jelas ya pembahasan ini ya. Jadi sekali lagi, doa apa namanya, doa berupa permohonan atau permintaan itu ya itu tidak semuanya dikatakan syirik. Dilihat dari kasus per kasusnya, dia bisa syirik, bisa juga tidak. Kapan dia syirik? Kalau kita meminta kepada seseorang atau kepada makhluk yang lainnya yang dia di luar kemampuannya, ya, di luar kemampuannya. Seperti tadi, kita minta kepada dia agar menurunkan hujan dengan keyakinan dia itu mampu. Padahal yang bisa menurunkan hujan hanyalah Allah Subhanahu wa, atau yang memberikan anak misalnya. Padahal yang memberikan anak ini hanyalah Allah. Ya, adapun yang lainnya hanya sekedar usaha saja. Ya, begitu. Jelas ya. Adapun kalau kita meminta kepada seseorang yang dia mampu melakukannya, maka itu diperbolehkan. Seperti tadi, misalnya ada orang kaya lalu datang orang miskin ke rumahnya minta bantuan dana. Ya, dia minta, wahai fulan, bantulah aku, kami lagi kesusahan ini dana. Boleh, karena orang kaya ini mampu memberikan bantuan dana. Ya, begitu ya. Itu diperbolehkan ya. Jadi gitu ya, jelas ya. Ikhwatal Islam azakumullah. Ya, beda tadi dengan yang pertama tadi itu, doa ibadah itu semuanya adalah kesyirikan. Kalau kita tujukan ibadah itu selain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bentuk kesyirikan. Ya, Allahu a'lam. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Ya, jadi sekali lagi ya, jangan sampai kita ya berdoa meminta selain kepada Allah. Ya,
Jadi apa yang kita hadapi, masalah-masalah yang kita hadapi, ya problematika yang mana manusia tidak bisa melakukannya, jangan kita minta kepada manusia tersebut. Siapapun dia, siapapun dia tidak boleh. Kita harus meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatul Islam Allah. Ya. Jadi yang bisa memberikan, ya, yang bisa memberikan apa namanya? Manfaat ataupun kemudaratan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu men- hanya berusaha, hanya mencari sebab, tetapi yang menentukan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menakdirkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal Islam azakullah. Ya, jadi sekali lagi ikhwatal Islam, kita harus mengikhlaskan, ya, ibadah kita atau permohonan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kepada permohonan atau atas permohonan yang manusia tidak sanggup atau yang mana makhluk termasuk manusia yang tidak sanggup, ya, yang tidak sanggup mengerjakannya. Ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, ya, jangan sampai kita meyakini seseorang meskipun dia memiliki apa namanya karomah misalnya, dia memiliki apa namanya kedudukan-kedudukan atau kesolehan-kesolehan dalam dirinya, kita minta agar dia memberikan anak kepada kita, nauzubillah, itu namanya kesyirikan. Ya, siapapun dia, ya, siapapun dia, meskipun dia adalah orang-orang yang sangat soleh, orang yang sangat bertakwa, lalu kita minta kepadanya, wahai fulan, ya, berikanlah kepada kami anak, nauzubillah, itu kesyirikan, tidak boleh. Jadi kita hanya meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, ya, berikanlah kami keturunan ya Allah. Begitu. Kita minta kepada Allah, jangan minta kepada makhluknya. Ikhwatal Islam azakumullah. Jadi sekali lagi, ya, jangan kita meminta kepada seseorang apakah dia masih hidup, apakah dia sudah meninggal dunia, apakah dia orang-orang yang soleh, ya, atau orang-orang yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Jangan kita meminta kepada mereka di luar kemampuan mereka, ya, di luar kemampuan mereka. Seperti tadi saya katakan, ya, seperti tadi contohnya, ya, jadi bisa dipahami insya Allah. Ya, ikhwat Islam azakumullah. Ya, ya, kemudian, ya, jadi lanjutan daripada ayat ini adalah, atau hadis ini adalah, man mata wa huwa yad'u min dunillahi dan dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dunia, ya, dan dia masih melakukan kesyirikan, ya, masih menyembah selain kepada Allah atau masih memohon selain kepada Allah, maka kelak dia dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini dia. Ini ini akibatnya, ya. Nah, ini. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menuliskan satu bab dalam pembahasan ini tentang al-khauf minasyirik, yaitu takut terhadap kesyirikan. Karena apa? Karena itu bahayanya, akibatnya dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, akibatnya orang yang berbuat syirik dan dia tidak sempat bertobat dari kepada kesyirikannya, tidak sempat dia meninggalkan kesyirikannya, ya, dan dia meninggal dunia, ya, ikhwatul Islam azakumullah, ya, maka dia akan ya, ikhwatul Islam azakumullah, ya, maka dia kelak nanti dimasukkan ke dalam neraka. Ya, ikhwatul Islam azakumullah, ya. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ya. Kemudian,
Ya, oh ya ini. Ya, di sini. Jadi dia maka seseorang yang melakukan syirik besar, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka, ya, selama selama-lamanya. Ya, maka dia dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Ya, meskipun ada juga ulama berbeda pendapat ya tentang bagaimana dengan syirik kecil. Ya, tapi di sini dikatakan bahwasanya apa namanya? eh, Siapa yang melakukan kesyirikan ya, kesyirikan ya, tentu di sini adalah yang maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Ya, selama. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya, ya, ikhwatal Islam azakumullah. Ya. Jadi siapa Allah mengatakan sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan surga baginya dan tempatnya adalah neraka. Di sini menunjukkan Allah mengharamkan surga berarti dia eh, kekal selama-lamanya. Ya, kekal selama-lamanya. Ikhwatal Islam azakumullah. Ya, ini menunjukkan begitu bahayanya kesyirikan ya. Itu begitu bahayanya kesyirikan. Karena apa? Karena akibatnya dia akan kekal selama-lamanya, yaitu Allah mengharamkan surga baginya dan dia tempatnya adalah neraka. Ya, barangkali ini ya karena sudah kita buka sesi tanya jawab ya. Saya lihat ini sudah beberapa masuk, ada beberapa masuk apa namanya pertanyaan lewat room chat ya. Kita bacakan ya tentang apa yang apa namanya yang ditanyakan. Begitu. Jadi sekali lagi sebelumnya di sini disebutkan, saya lanjutkan dulu ya. Saya lanjutkan di sini ya, bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan itu dan dia tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala lalu dia meninggal dunia, ya maka dia adalah orang yang rugi di akhirat begitu juga di dunia. Ya, kenapa di akhirat dia rugi karena akan masuk ke neraka kekal selama-lamanya, yang di dunia dia tidak mendapatkan apa-apa dari kesyirikan yang dia lakukan itu. Ya, dia tidak mendapatkan apa-apa ya sedikit pun dari kesyirikan dia lakukan, sehingga dia rugi di dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Ya, padahal sudah ada Al-Qur'an, sudah ada Rasulullah SAW yang datang menjelaskan kepada mereka tentang bahaya syirik, tentang larangan untuk syirik, ya. Namun dia apa namanya? Namun dia tetap melakukan kesyirikan, misalnya, maka dia padahal sudah ada sampai kepadanya ilmu Al-Quran dan Sunnah dan sudah ada yang membawa peringatan tentang bahaya syirik dan seterusnya, ya. Namun dia tetap memilih kesyirikan, maka dia adalah orang yang rugi di dunia ini lebih-lebih di akhirat kelak. Ini kuat Islam azakumullah yang harus kita eh, pahami sebaik-baiknya. Ya, bahkan bahkan dia artinya dia bisa merugikan dirinya dan keluarganya. Apa maksudnya dia merugikan dirinya dan keluarganya bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan itu? Ya, pertama kalau dia merugikan dirinya sendiri, artinya dia tidak mendapatkan apa-apa dari kesyirikan itu. Ya, pertama dia
akan kekal di neraka, yang kedua di dunia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, artinya sia-sia apa yang dia lakukan, bahkan dia melakukan satu dosa yang sangat besar, itu kesyirikan. Ya, kemudian apa maksudnya dia apa namanya eh, merugikan keluarganya? Ya, seandainya keluarganya itu adalah penghuni surga kelak, maka dia tidak mendapatkan apa-apa dari keluarganya. Artinya keluarganya tidak bisa memberikan pertolongan kepada dia yang melakukan kesyirikan itu. Seandainya keluarganya masuk surga, dan dia masuk neraka, maka keluarganya di surga tidak bisa memberikan pertolongan. Ya, karena apa? Karena dia melakukan kesyirikan. Dan seandainya juga keluarganya itu melakukan kesyirikan juga misalnya, dan keluarganya juga itu atau karena dia, atau karena sebab dia keluarganya itu apa namanya melakukan kesyirikan dan keluarganya juga masuk ke dalam neraka, maka tentu keluarganya itu akan ketika dia bersamaan dimasukkan ke dalam neraka, maka keluarganya pasti akan mencela ya kepada orang tersebut yang mengajak keluarganya untuk melakukan kesyirikan. Artinya dia dicela, ya artinya gara-gara engkau, ya karena ajakan kamu, kami berbuat kesyirikan juga seperti kamu, ya artinya dia dicela juga, ya akan di apa namanya di apa namanya diucapkan kata-kata yang tidak yang kata-kata yang merendahkan orang tersebut, karena orang tersebut sebagai sebab ya keluarganya atau orang lain masuk ke dalam neraka. Ini ikhwatul Islam azakumullah, ya terkait tentang satu hadis, ya. Sebenarnya kami mau membawakan dua hadis, ya, tapi karena waktu yang terbatas, ya, karena ada beberapa pertanyaan yang masuk, ya, insya Allah kita akan coba untuk apa namanya menjawab pertanyaan-pertanyaan di kolom chat ini. Ya, waktu kita ya sisa 10 menit, ya mohon maaf ya. Sedianya kami memberikan waktu 15 menit pertanyaan, tapi karena pembahasannya belum selesai, maka kami waktu sesi tanya jawab ini hanya sekitar 10 menit. Ya. Baiklah ikhwatul Islam azakumullah, ya. Saya akan bacakan di sini, ya, tentang pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Yang pertama, ya, bagaimana kedudukan hadis tentang berdoa setelah sholat, baik sendiri maupun berjamaah? Ya, ini berbeda pendapat, ya, ulama berbeda pendapat tentang doa setelah sholat. Ada yang mengatakan ada doa setelah sholat, ya, ada doa setelah sholat. Ada yang mengatakan doa itu, ada yang mengatakan doa itu bukan setelah sholat, artinya di akhir sholat sebelum salam. Setelah tasyahud akhir selesai, di situ tempatnya berdoa sebelum salam. Itu pendapat yang kedua. Ya, jadi ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan doa itu ada atau disyariatkan setelah sholat, setelah selesai sholat, ya. Artinya setelah berzikir, ya, lalu sholat, berdoa. Ada yang mengatakan setelah sholat itu hanya zikir saja. Yang ada doa itu hanya di akhir sholat, bukan setelah sholat. Di akhir sholat itu artinya sebelum salam. Itu ada perbedaan pendapat para ulama tentang masalah tersebut. Kemudian kebiasaan suku Bugis Makassar, ya, ya, eh, ya, adapun doa berjamaah, ya, kami belum mendapatkan hadisnya Nabi melakukan doa berjamaah setelah sholat. Kami belum mendapatkan hadisnya Nabi, bahwa Nabi itu melakukan doa berjamaah setelah sholat. Ya, kami belum mendapatkan hadisnya. Ya, ulama hanya berbeda pendapat tentang, ya,
tentang disyariatkannya doa setelah sholat. Apakah disyariatkannya, diperintahkan atau dianjurkan atau tidak? Itu saja. Ya, adapun tentang doa berjamaah, kami belum mendapatkan dalil khusus tentang doa berjamaah setelah sholat. Begitu. Kemudian kebiasaan suku Bugis Makassar, biasa kami jumpai lewat lewat depan orang tua dengan membungkukkan sedikit badannya dengan niat sebagai adab. Ya, artinya jangan terlalu tunduk sekali ya. Ya, jangan seperti ruku. Itu yang dilarang seperti ruku. Ya, kalau tunduk, kalau mau nunduk sedikit tidak mengapa, tapi jangan seperti orang ruku. Begitu. Iya. Sebagaimana tadi disebutkan ketika Nabi ditanya, ya, itu hadisnya sahih ya, yang tadi saya bacakan tadi itu. Nabi ditanya tentang seseorang yang bertemu dengan saudaranya lalu dia bungkukkan badannya seperti ruku itu, keadaan ruku, maka Nabi larang jangan, tidak boleh. Ya, jadi jangan kita membungkukkan seperti ruku begitu, itu tidak diperbolehkan itu. Ya, meskipun dia bagian daripada adab, tapi jangan sampai ruku seperti ruku itu ya. Jangan seperti ruku begitu. Ya, jangan sampai posisinya seperti tunduknya seperti ruku begitu yang sangat ya sangat apa sekali itu begitu. Itu tidak diperbolehkan. Apakah termasuk syirik apabila meminta bantuan kepada orang lain dengan sangat berharap bahwa agar bisa dibantu? Kalau kalau orang itu mampu, ya saya katakan tadi dalam kitab beliau itu sebutkan bahwasanya meminta bantuan atau permohonan kepada orang lain, ya, selama dia mampu melakukannya, maka itu diperbolehkan. Ya, misalnya, eh, misalnya ya, misalnya kita anggaplah seseorang itu ya, misalnya ada seseorang, misalnya dia punya kemampuan ya, saya kemampuan tadi berupa harta ya, ya, atau dia punya apa kedudukan ya, kita minta padanya sesuatu yang dia mampu melakukannya seperti hartanya, bantuan dananya, uangnya, itu boleh kita minta dia. Tapi kalau kita minta kepada seseorang yang dia tidak mampu melakukannya, melainkan hanya Allah saja, seperti minta anak misalnya, turunkan hujan misalnya, diberikan rezeki misalnya, itu tidak boleh. Itu syirik itu. Tapi kalau dia mampu melakukannya, ya, atau kita berharap dia mampu melakukannya, itu boleh. Ya, misalnya contoh, dia misalnya seorang manajer, ya, manajer di tempat itu, kita minta kerja, kita berharap agar kita diberikan pekerjaan sama dia, boleh, karena dia manajer. Manajer kan dia mempunyai kemampuan untuk memasukkan orang ke dalam pekerjaan itu, atau seorang direktur atau pimpinan misalnya, itu boleh, itu bukan kesyirikan. Apa Ustadz ada pertanyaan, apa makna dari la ilaha illallah? Ini sudah saya jelaskan ya pada awal-awal. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanyalah Allah. Ya, tidak ada yang berhak untuk kita ibadahi ya melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah sini adalah apa namanya? Ibadah ibadah yang tadi saya katakan, seperti sholat, puasa, zakat, haji, itu hanya kita tujukan kepada Allah. Begitu juga ibadah yang lainnya seperti doa, ya, permohonan permohonan kita kepada Allah, doa kita kepada Allah, harapan kita, rasa takut kita hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyembelih, kita berkurban ya, bukan berkurban kita tujukan sembilan itu kepada yang selainnya. Ya, itu makna daripada la ilaha illallah. Artinya tidak ada yang berhak untuk kita ibadahi yang melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang berhak untuk kita ikuti daripada syariatnya melainkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian ya, barangkali yang bisa kami sampaikan ikhwatal Islam azakumullah ya. Yang masuk ada 4 pertanyaan. Barangkali ini mewakili ya bagi yang lainnya. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangannya. Ya, yang berikutnya karena waktu juga sudah habis ya, sisa 1-2 menit lagi. Ya,
Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, ikhwatal Islam, azakullah. Jadi perkara mengikhlaskan ibadah ini bukan perkara yang apa namanya, bukan perkara yang sepele ya, bukan perkara yang sepele ini. Ini perkara yang harus menjadikan perhatian besar bagi kita. Jangan sampai kita tidak menyadari terjerumus dalam apa namanya, dalam kesyirikan itu. Ya, harus kita betul-betul memperhatikan, mempelajari, bertanya, jangan sampai kita terjatuh dalam kesyirikan. Ikhwatal Islam, azakumullah. Eh, Begitu juga ya, kita harus apa namanya, perlu kita ketahui bersama bahwasanya eh, yang akan menemani kita di ketika kita dimasukkan ke dalam kubur hanyalah amalan kita. Amalan kita ini akan membersamai kita, ya, akan membersamai kita. Ini harus kita, yaitu amalan, termasuk ini keikhlasan ini dalam beribadah kepada Allah, ini perkara yang sangat tinggi sekali. Ya, perkara ikhlas ini artinya tauhid, yang mentauhidkan Allah dalam ibadah itu perkara yang paling, ya, yang paling tinggi dari segala-galanya. Ya, oleh karena itulah maka kita harus, ya, terus belajar dan belajar, ya, mengkaji, bertanya dan seterusnya, agar kita tidak apa namanya, terjerumus ke dalam kesyirikan atau dalam perbuatan yang terlarang dalam agama kita. Ikhwatul Islam, azakumullah. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi jika penjelasan kami kurang pas misalnya, atau kurang tepat. Kami mohon maaf ya jika ada yang kurang berkenan. Ya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah, yang keliru dari saya dan kekurangan ilmu saya, kami ucapkan saya mohon ampun kepada Allah, dan saya mohon maaf kepada para peserta kajian sekalian. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para eh, peserta kajian yang sudah menyempatkan waktunya untuk ikut bersama kami dalam kajian rutin akidah setiap hari Sabtu pagi. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan katsira, dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah memberikan kebaikan dan pahala yang begitu besar. Demikianlah, insya Allah kita bertemu lagi di sebentar malam dalam kajian fikih, ya, dalam kajian fikih, insya Allah jam 9 malam sampai jam 10, bagi ikhwah ataupun akhwat yang berkenan bisa hadir pada malam hari ini pada kajian fikih. Demikianlah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah SWT memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya untuk terus belajar dan belajar mempelajari agama kita ini dengan sebaik-baiknya. Demikianlah kami, ini ada rekamannya, insya Allah saya akan kirimkan rekamannya, dan silakan rekamannya diputar-putar ulang lagi jika diinginkan, atau bisa juga di-share ke rekan-rekannya. Barakallahu fikum. Kami